Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spensa, kembali lagi bersama saya Nur Rohimah di Bincang Islami. Kali ini saya sedang bersama salah satu guru agama di SMP Negeri 1 Sampang, yaitu Bapak Aziz SPDI. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Nah, kali ini saya dan juga Pak Aziz akan membahas tentang seputar peristiwa Isra Mi'raj. Baik Pak, kita akan melanjut pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi Pak? Peristiwa Isra Mi'raj itu sudah tidak asing bagi umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia yang mayoritas Islam di dunia. Alhamdulillah, setiap Isra Mi'raj sering dibacakan ayat suci Al-Quran di dalam Quran surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itulah salah satu peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini suatu perjalanan yang sangat jauh secara pada zaman dahulu. Ini adalah suatu peristiwa yang tidak bisa dengan akal manusia, namun hanya bisa dirasakan dan diyakini dengan hati yang disebut dengan iman. Apalagi kalau sudah pada naik yang namanya Mi'raj dari Masjidil Aqsa, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan terakhir sampai Sidratul Muntaha. Itu suatu hal, peristiwa yang membuat pada zaman dahulu orang-orang kafir semakin bertambah kafirnya, dan khususnya Abu Jahal semakin mencaci maki Nabi Muhammad dan menganggapnya orang gila, karena memang cerita itu tidak bisa dimasuk akal, hanya bisa dengan keimanan. Dan pada peristiwa itulah yang sudah kita ketahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah salah satu bentuk perintah Allah kepada umat manusia. Secara langsung Nabi Muhammad diberi tugas untuk melaksanakan ibadah makhluk yang sangat penting bagi umat manusia sebagai kedudukan, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam, yang tadinya 50 menjadi 40, 30, 20 sampai saking umat terakhir, sehingga semakin ringan Rahman Rahimnya Allah Nabi Muhammad pada peristiwa Isra Mi'raj. Singkatnya adalah supaya sholat 5 waktu sehari semalam yang hukumnya wajib, tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan dan situasi apapun. Oleh karena itu, inilah singkat cerita Isra Mi'raj adalah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, ngasar, maghrib, dan isya. Nah, itu dia teman-teman sekilas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya kita akan melanjut pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dapat umat muslim lakukan untuk mengingat kembali terjadinya peristiwa Isra Mi'raj? Apa yang dapat umat muslim lakukan? Ya jelas yang dapat kita lakukan adalah selalu kita melaksanakan sholat. Dengan sholat itulah kita selalu ingat peristiwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Dan ditambah yang kita lakukan dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk selalu mengingat adalah menambah sholat rawatib dan sholat sunnah lain, sehingga selalu mengingatkan kita untuk kita bagaimana keimanan kita diuji dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, yang tidak bisa dipikir dengan akal pikiran manusia. Demikian
secara singkat apa yang harus kita lakukan untuk mengingat peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu hikmah apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Hikmah Isra Mi'raj, terima kasih. Yang pertama adalah menjadi tenang. Kenapa kita selalu melaksanakan sholat, hati kita tunduk dan taat, sehingga malaikat selalu dekat dengan orang-orang yang selalu sholat, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat di dunia ini selalu mendapat rahmat. Tapi sebaliknya, hikmah Isra Mi'raj ini kalau kita langgar dan kita tidak melaksanakan sholat, apa yang akan kita dapat? Yaitu kita akan mendapat laknat di dunia maupun di alam barzakh sampai ke ila yaumil qiyamah. Yang berikutnya, hikmah Isra Mi'raj adalah sebagai ujian bagi umat Islam yang beriman, yaitu sebagaimana dan sejauh mana iman kita diuji oleh Allah untuk selalu melaksanakan sholat dan mengingat peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Nah, kalian sudah tahu kan tentang peristiwa Isra Mi'raj dan perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk itu, mari kita sebagai umat muslim kita menjalankan sholat 5 waktu dengan baik dan benar. Sekian dulu ya perbincangan kita hari ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Aziz telah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.